qala radhiyallahu ta'ala anhu sami'unil basiru wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazim. Sami'un basirun, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya daripada sifat al-ma'ani. Jadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi empat. 1, 5, 7, 7. Berapa Pak? 1, 5, 7, 7. Hafal dah? Oke, yang pertama apa? 1? Wujud. Yang pertama wujud. Yang kelima berarti kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahda, niat. Itu namanya sifat yang nomor 5 disebut dengan sifat salbiyah. Mertua saya namanya salbiyah. Kemudian nomor 7, yang ketujuh artinya selanjutnya setelah 5 adalah ada sifat 7, yaitu yang disebut dengan sifat ma'ani. Nah, setelah itu apa? Setelah qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada berapa Pak? Ada 7. Oke. Itu yang akan kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan alam semesta itu memiliki sifat. Sifat ini harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya sifat wujudiyah, azaliyah, qaimah bidzatihi ta'ala. Sifat yang bersifat azali. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memang bersifat dari dahulu kala, sebelum adanya sesuatu. Ya, qabla kulli syai'. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama kita, kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada sebelum adanya ada. Paham Pak? Adanya Allah itu sebelumnya sebelumnya ada. Artinya tidak ada sebelum Allah. Jadi adanya ada itu ada setelah Allah. Jadi Allah itu memang pertama dan yang pertama, azali. Azali itu adalah la awwala lahu. Enggak ada pertamanya, enggak ada awalnya. Itu namanya azali. Ya. Lawannya adalah abadi. Bukan abadi yang di sini, bukan. Abadi. Abadi itu adalah la akhira lahu. Enggak ada akhirnya, abadan. Enggak ada makhluk yang memiliki sifat abadi. Itu adalah sifatnya Allah. Namanya abadi adalah baqi. Ya. Baqi. Wujud, kidam, baqa. Nah, itu sifatnya Allah. Itu namanya salbiyah. Lawannya, karena baqa adalah sifatnya Allah, maka lawan daripada baqa apa? Lawannya kekal, tidak hancur kan? Lebur, mati. Bahasa Arabnya namanya fana. Nah, itu adalah sifat nafsiyah milik Allah, sifat salbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita masuk ke sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki kayak seperti kudrat, kemampuan. Jadi Allah itu apa sih sifatnya? Kudrat, mampu. Apalagi sifatnya Allah? Iradat, berkehendak. Kemudian apa? Setelah kudrat, ilmu. Allah itu maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya dan segala makhluknya. Kalau hamba berarti semuanya. Makhluk apalagi? Makhluk. Ya, termasuk binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, itu termasuk daripada makhluk. Makanya makhluk itu cangkupannya lebih luas.
Nah, selanjutnya adalah setelah kudrat, iradat, ilmu, ada namanya, ada kemarin hayat ya, bahwa Allah itu maha hidup, nggak mungkin Allah mati. Kemudian yang selanjutnya adalah sama. Apa Pak? Sama itu apa? Maha mendengar. Itu sifat, namanya sifat ma'ani, yang bersangkutan dengan makhluk. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh makhluk di dalam dunia ini, Allah itu mendengar. Nggak bisa disembunyikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah kasih tahu kepada kita bahwa tidaklah dua orang itu saling berbisikan kecuali Allah itu mendengarnya. Allah itu tahu apa yang mereka bisik-bisikan. Karena apa? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah mendengar. Allah, kalau kita sedang berbisik-bisik terhadap suatu tindak keburukan, maka karena kita sudah belajar tentang ilmu tauhid dan ada salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi sama, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berbisik-bisik tentang suatu kejahatan, tentang suatu keburukan, ketahuilah bahwa Allah itu mendengarnya. Walaupun itu bisik-bisik sepelan mungkin. Bisik-bisik tetangga, ya kan? Walaupun dia hanya dua orang di dalam hutan, ya, di dalam hutan. Coba bayangkan. Bahkan sifat sama, sifat sama ya, mendengarnya Allah, boleh Allah kasih kepada makhluknya, kepada hamba yang Allah kehendaki. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Ya kan? Nah, Allah kasih kemampuan sebagaimana Nabi Musa ya. Allah kasih kemampuan, Allah kasih sebagian daripada sifatnya yang namanya kalamullah, sebagiannya aja. Maka Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah. Sama kayak Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman ini Allah kasih anugerah kepada beliau sebuah mukjizat di mana beliau itu berbeda dengan yang lain. Kalau orang umumnya dia hanya mendengarkan sesama manusia, dia bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh hewan. Hewannya itu bukan hanya yang melata, tetapi juga burung. Semua binatang bisa dia tahu apa yang dia bicarakan. Nah, itu namanya sama. Makanya ketika lihat di surat An-Naml, ketika Nabi Sulaiman mau melewati suatu wadin, ya kan? Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ada salah pemimpin daripada semut yang berkata kepada para semut bahwa kalian masuklah ke dalam leng-leng kamu. Hati-hati, sebentar lagi Sulaiman dan bala tentaranya akan datang. Awas, hati-hati, barangkali kalian itu akan terinjak-injak. Wahum la yash'urun, mereka enggak mengetahui. Lalu apa yang dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah itu? Fatabassama dhahikan min qauliha. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam seketika itu tersenyum mendengarkan apa yang dikatakan oleh semut dan kroni-kroninya semut. Fatabassama dhahikan min qauliha. Kemudian baru, ya Allah, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan suatu anugerah apapun daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan saya anugerah supaya saya bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Nah, itu anugerah. Alhamdulillah saya sudah membuat rumah, maka patut kita syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah menikahkan anak saya. Alhamdulillah. Maka jangan lupa doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah mengakikahkan anak saya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, alhamdulillah dengan rezeki yang Engkau berikan kepada saya bisa memberikan hadiah lebih untuk orang tua saya, sehingga orang tua saya bisa saya berangkatkan naik haji. Alhamdulillah. Maka doalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalih. Bukan hanya syukur, ya Allah, dengan anugerah yang Engkau berikan, tolong berikan aku rasa syukur kepada Engkau atas anugerah ini, dan berikanlah saya amal yang saleh. Terus, jadi bukan berhenti pada anugerah itu dan putus rasa syukurnya, tetapi terus minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang saleh. Karena banyak dari sini, karena banyak orang diberikan anugerah rezeki, pemberian yang sangat-sangat luas, ternyata dia lalai, enggak mau amal soleh. Karena harus itu ada tuh, harus ada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan. Karena itu satu paket. Karena biasanya orang sudah dikasih rezeki banyak, dia lupa, enggak mau amal soleh, ya kan? Sudah dikasih banyak puluhan juta rupiah, tapi dia nggak mau memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin dan duafa. Dia lupa, karena itu sebagian amal soleh kan, memberi, menyantuni fakir miskin, duafa. Makanya ada kalimat wa an a'mala sholihan. Itu nggak bisa terputus di situ. Maka banyak-banyak doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mat. Selagi kita diberikan anugerah syukur daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya anugerah ini yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala itu bisa berkepanjangan. Nih kan? Bisa berkepanjangan. Semoga dengan kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senang dengan apa yang kita ungkapkan. Allah senang dengan apa yang kita ekspresikan, bahwa oh ini nggak menyia-nyiakan. Karena orang mungkin dia banyak anugerah yang Allah berikan tapi nggak pandai bersyukur, makanya dia hanya menderita aja. Dia lebih banyak memandang orang lain daripada memandang anugerah Allah kepada dirinya. Makanya hatinya sempit, kurang terus. Ini adalah makanya harus kita memandang kepada diri kita, apa yang telah Allah berikan kepada kita, syukuri. Semoga dengan rasa syukur itu Allah berikan yang lebih lagi daripada itu, lebih besar, lebih berkah, lebih mewah, ya kan? Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Buktinya banyak. Fir'aun, ya kan? Allah kasih. Siapa? Qarun dikasih harta yang melimpah, ya kan? Fir'aun dikasih apa? Ya kekayaan, ya kekuasaan, ya apapun Allah kasih ke Fir'aun tuh. Makanya Nabi Musa berkata, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik. Allah kasih apapun kepada Fir'aun, ya kan? Tapi dia lupa. Allah Qarun kasih juga kayak gitu. Qarun harta banyak, ya kan? Nah, maka yang perlu kita
sebagai orang-orang terdahulu itu bukan untuk kita menjadi pelajaran, kan? Inna fi dzalika laayatan liulil albab, untuk yang punya hati, ya, untuk yang punya jiwa. Oke. Untuk pembelajaran. Monggo diminum. Ini ntar kopinya adem. Enggak enak. Ini kopi ini masalahnya. Kalau adem enggak enak. Ini yang kopi ini saya ngomong. Kopi Lampung. Biar ya Allah. Selamat saya di Lampung. Ini kopi rasa teh ini kayaknya gede soalnya. Sampai pagi ini. Oke ya. Allah. Itu namanya sifat Allah yang bernama sama. Lawannya sama adalah sumun, tuli. Mustahil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tuli. Enggak mungkin dong kalau memiliki sifat tuli, Allah enggak mengatakan di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Ya kan? Enggak mungkin. Karena apa? Kemudian enggak mungkin Allah juga katanya, di dalam hadis qudsi, siapa dari hambaku yang mau berdoa di tengah malam, niscaya aku akan berikan apa yang dia berikan, mau, yang dia inginkan. Karena apa? Di tengah malam siapa yang tahu dia berdoa? Iya kan? Bapak kunci sendirian di dalam kamar tengah malam, nggak ada orang, ya yang tahu Bapak sama Allah. Ya kan? Nah, itu menandakan bahwa Allah itu mustahil memiliki sifat tuli. Oleh karena Allah Maha mendengar, jangan sampai lupa, jangan sampai bosan untuk terus memanjatkan doa. Sama Allah nggak tuli, Allah itu Maha mendengar, Allah nggak cuek. Apa yang kita panjatkan Allah kabulkan, asalkan kita yakin tauhid ini, supaya kita memantapkan diri, memantapkan jiwa bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, zat yang maha segala-galanya, ya Sami, ya Basir, ya Kalam, ya Qadir, ya Murid, semua Allah kita punya. Kadang orang sedih, kadang orang berkeluh kesah, pesimis, itu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih perlu dimaksimalkan lagi, perlu ditingkatkan lagi. Kan lihat orang-orang yang hebat, dia nggak punya apa-apa, hidup di kampung sebagai mengajar anak-anak kecil, anak-anak yang nggak bisa baca tulis, tetapi dia aman, nyaman, tentram hatinya, jiwanya sehat, nggak ada gundah gulana, nggak ada. Kenapa? Keyakinannya terhadap apa yang Allah berikan adalah besar. Allah Sami', maka banyak-banyak doa, banyak-banyak doa. Allah. Mungkin orang itu enggak mendengar apa yang kita panjatkan, tapi Allah mendengar apa yang kita panjatkan. Mungkin orang itu enggak tahu kalau kita sedang memohon untuk diterima pekerjaannya, tetapi Allah enggak tuli. Maka terus doa sama Allah, biarkan Allah yang mengubah hati orang yang kita sedang harapkan. Yang penting hati kita itu mantap sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada keraguan. Insya Allah Allah berikan jalan yang mudah, Allah berikan jalan yang baik, yang lancar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ini buat saya pribadi. Karena ngaji kayak gini emang harus begitu. Al-Basir, Maha melihat. Kalau mendengar itu Bapak nggak ada. Nih, saya nggak melihat itu ada suara
anak kecil, nggak melihat ada anak kecil, tapi saya bisa mendengar suaranya, ya kan? Itu artinya apa? Bahwa cangkupan pendengar itu lebih luas daripada melihat. Mungkin dia ada di belakang kita, kita nggak melihat, tapi kita bisa dengar dengan telinga kita. Jadi telinga itu bisa mendengar apa yang di depan, apa yang di belakang, apa yang di samping, apa yang di atas, di bawah, dan apa yang nggak kelihatan sama mata. Makanya orang yang buta itu pendengarannya tajam. Ya kan? Orang yang buta Allah kasih kelebihan, pendengarannya tajam. Hati-hati sama orang pendengar. Beda sama orang yang dia tuli. Orang tuli susah kita ajak ngomong. Benar apa? Benar. Masih mending orang nggak melihat. Dia tajam itu. Banyak orang di luar sana di Timur Tengah yang buta tapi dia hafal Quran. Saya lihat sendiri begini. Dia benar nggak bisa lihat gimana. Tapi di sini kan ada Quran yang timbul gitu kan ya. Namanya apa? Braille. Itu apalah istilahnya. Gitu ya. Tapi mereka bisa ngapal. Itu buktinya apa? Tajam itu telinga. Insyaallah ya. Tapi kalau orang tuli udah nggak bisa apa-apa. Udah kita ngomong-ngomong marah-marah juga dia nggak ngeh. Iya, kita teriak-teriak dia diem baik. Yang jengkel malah kita. Makanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Makanya di situ lihat, pertama Allah tutup hatinya. Kemudian Allah tutup pendengarannya. Yang terakhir Allah tutup penglihatan. Itu dari atas, Pak. Yang di surat Al-Baqarah yang pertama sebelah kanan paling atas. Itu ada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Itu pertama hati yang ditutup sama Allah. Makanya orang nggak punya hati, kita bawaannya bikin kita pengen emosi, pengen berantem, ya kan? Karena dia hatinya sudah nggak punya. Gitu. Sebaliknya kalau dia hatinya ada, selembut apapun kita berbicara, dia akan menangis, dia akan tergoyahkan hatinya. Nah, hati adalah pusat, kan? Hati adalah pusat. Makanya kalau sudah ditutup sama Allah, udah alamat itu. Jangan sampai sudah ditutup hatinya, ditutup pula pendengarannya. Itu bahaya lagi. Makanya di dalam Al-Quran ada lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Hati mati, telinga mati, mata mati. Tadi sudah Allah stempel. Umpamanya kata Allah, ulaika kal an'am, itu kayak binatang, Pak. Kalau udah nggak punya hati, telinganya sudah nggak peka, ya kan? Nggak mau mendengar kanan kiri masukan gitu. Bisa juga artinya dia hatinya sudah mati, bener nggak punya hati, nggak punya pendengaran, atau nggak punya mata, bisa. Atau lebih ke maknawinya itu berarti punya hati tapi nggak bisa digunakan,
pendengaran tapi dia nggak bisa digunakan gitu, maksudnya gitu ya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bal hum adal, bahkan lebih buruk, ya kan. Bal hum adal. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka banyak-banyak doa. Kalau kita ini bawaannya pengen doa mulu nih, bawaannya pengen doa mulu, itu tandanya bahwa Allah pengen ngasih kita. Karena apa? Apa yang kita ingin lakukan itu adalah ilham daripada Allah. Kita lagi pengen apa? Baca Al-Quran. Udah baca Al-Quran, jangan nunggu nanti. Karena Allah itu pengen berbicara sama kita. Ya Allah, saya lagi pengen lagi suka sholat di di musola. Itu berarti Allah pengen ketemu sama kita bersama bareng-bareng, ya kan? Ya Allah, bawaannya pengennya doa mulu, ya kan? Itu berarti Allah itu pengen memberikan kita sesuatu. Jadi tanda-tanda Allah itu sebenarnya ada, hanya lembut. Kita paham nggak kelembutan Allah itu semuanya? Ya, itu namanya ilhamat. Pernah Bapak merasa begitu? Pernah kan? Saya pengen begini, pengen gitu. Itu Allah yang ngasih. Kalau baik itu daripada malaikat, kalau buruk itu daripada syaitan. Itu buktinya. Bedanya itu. Ya, itu sama basar. Nggak usah sembunyi-sembunyilah. Korupsi nggak usah sembunyi-sembunyi. Ada bentar. Itu ada yang lewat, gak enak. Ya, ada yang lewat nih. Nggak usah. Dia mungkin nggak tahu Allah karena sifatnya Allah adalah basar, basir. Basar adalah sifatnya. Nanti basir adalah zatnya yang maha melihat. Wal mutakallim, dan Allah itu zat yang maha berbicara. Hanya saja berbicaranya Allah itu tidak dengan huruf, tidak dengan suara, ya kan? Coba, kadang kita diberikan sesuatu terkadang lunjak, bener gak sih Pak? Iya. Bener Pak? Kita kasih banyak orang tuh, kasih sering, kadang orangnya ngelunjak ada. Ya bukannya itu ya, maaf ya, tapi itu fenomena ya, fenomena. Dulu Nabi Musa itu Allah kasih kelebihan mukjizat berbicara sama Allah kan, berdiskusi sama Allah langsung. Tetapi suatu ketika Nabi Musa itu pengen melihat Allah. Ini dengerin doang, kayak orang pacaran hanya mendengarkan suara via by telepon. Ya udah, jangan telepon mulu, ngapa? Gue lihat dong sama mungkin. Iya kan? Ya temuan di mana kek? yang itu singit tuh. Bener kan? Orang itu kadang lunjak gitu. Makanya jangan kita pancing. Nih yang punya anak perempuan, jauh telepon udah. Orang kalau sudah telepon dia akan lunjak, pengennya video call. Kalau sudah video call dia pengennya ketemu. Itu sifat itu udah. Itu kita ambil pelajaran daripada Nabi Musa. Allah kasih kelebihan kalimullah, berbicara, berdialog, berdiskusi sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi suatu ketika Nabi Musa pengen berbicara melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan saya kemampuan supaya bisa saya melihat Engkau. Udah telepon lama-lama, udah ganti ya video call, iya aja. Iya. Kalau mau datang ke rumah, temuin orang tua ya Pak. Itu baru gentleman laki-laki ya. Elah pakai by telepon lagi. Paham ya Pak ya? Yang punya anak perempuan ya, sama-sama dijaga. Lahu sifatun sab'atun tantazim. Tadi lawan daripada mutakallim adalah bisu. Yang mungkin Allah bisu. Lahu sifatun sab'atun tantazim. Allah Subhanahu wa taala memiliki 7 sifat yang
tangtadhim, yang tersusun. Jadi ini adalah sifat-sifat tentang sifat ma'ani. 7 sudah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Udah kalam kan tadi. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian, untuk keluarga, untuk masyarakat RW 010 yang mendengarkan di rumah. Semoga Allah berikan kita semuanya hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang jujur, pribadi yang hebat, pribadi yang kuat, pribadi yang jujur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.